Bismillahirrahmanirrahim. Bab niki nerangake kaitane kalian istinja. Istinja niku basa Jawane napa? Cewek istinja. Istinja itu diarani istinja karena dengan istinja itu bisa memotong atau memotong dengan istinja tersebut sesuatu yang kotor dari dirinya. Atau misalnya kalau dibasake cewek atau cebok. Nah istinja itu wajib. Istinja itu hukumnya wajib min khurujil bauli wal ghaid, dari keluarnya kencing atau air besar. Bahasa Indonesia mungkin air besar mungkin kencing atau kencing kan air kecil, wal ghaid itu air besar. Nah carane istinja niku bisa menggunakan air atau bisa juga menggunakan batu. Nah, menggunakan batu ini tidak harus batu. Yang penting maafi makna, sesuatu yang fungsinya sama dengan batu, yaitu mengkuli jamitin tohirin koliin wiruntal. Jadi istinja boleh menggunakan batu atau sesuatu yang semakna dengan batu. Menika setiap sesuatu yang jamit niku atos tohirin, dan sesuatu tersebut adalah suci. Koliin, yang benda tersebut bisa membedol atau mengangkat najis yang berada di bubur atau kubur. Dan wero muhtaron, tidak dimuliakan. Contohnya selain batu bisa kayu, botol. Sing mriku fungsine bisa bedol atau nek jaman sakniki nggih tisu niku boleh. Tapi ampun sing tisu basah. Jadi tisu kering. Kalau tisu basah itu justru boten angsal karena bisa bedol, tapi karena sifat basahnya tadi justru najisnya akan berpindah. Karena nanti ada syarat harus najisnya itu tidak berpindah ke tempat yang lain. Nah itu walaupun tarom tidak dimuliakan, maksudnya seperti makanan sing atos kan wonten ya. Contoh roti sing wis kadung goreng atos gawe istinja jane ya fungsine meh sama. Iso gawe bedol utawa mengangkat najisnya. Tetapi karena makanan itu sifatnya muhtaram, dimulyakake, itu tidak boleh digunakan untuk istinja dengan batu atau dengan cara yang selain air. Contoh juga adalah tulang itu juga tidak boleh ya, karena tenggung kitab-kitab yang dipanjangke keterangannya tulang itu termasuk makanan jin. Jadi jin itu mangane tulang. Kalau orang itu tulang gawe istinja selain menggunakan air tadi. Napa malih tulangnya tulang sing najis tambah tidak boleh. Tulang sing suci bagusnya tulang bar saka kurban niku. Tulang sapi kan itu kan tetap suci. Tetapi tidak boleh karena itu termasuk golongan muhtaram. Walakin al-afdalu ayatajia awalan bil ajari sumaya dua sanat bilma. Tetapi yang lebih sempurna
ini yang lebih sempurna. Perkara sempurna kalian nanti ada sempurna, ada afdal, ada boleh. Nak boleh dengan air tok boleh, dengan batu tok boleh. Yang penting memenuhi syarat. Nah, yang sempurna itu justru pertama setelah kencing atau setelah buang air besar itu najisnya dihilangkan dulu menggunakan batu atau sejenisnya, kemudian dibasuh menggunakan air. Itu yang lebih sempurna. Karena sifatnya batu atau benda yang sejenis dengan batu itu menghilangkan airnya, air najisnya, jadi resik. Kemudian air itu menghilangkan asar. Asar itu labu, orang ketok. Nak waktu lah mungkin sampai tuntas, tas mungkin. Asarnya itu bisa hilang dengan air. Jadi airnya so lebih mirip karena najisnya sudah dihilangkan dengan batu. Ini yang lebih sempurna. Bicara sempurna adalah al-akmal tadi. Nah, tadi wal wajibu salasun sing wajib nak menggunakan batu niku adalah 3 kali 3 batu, atau kalau enggak 3 batu adalah 1 batu tetapi satu batu dari sisi lebih dari 3 atau sisi 3. Jadi waktunya kotak atau bundar. Nah, pertama pojok kanan, pojok kiri. Yang penting tidak diulang lagi untuk ditempelkan atau untuk mengambil kotoran tersebut. Jadi intinya bukan batunya yang 3, intinya adalah usapannya atau berboleh itu 3 kali. Bahkan disunahkan lagi sampai diulang-ulang sampai benar-benar tuntas. Ya, biasanya nembe pas ning alas umpamane pados serangga itu kebelet. Nah, golek watu sing garing sing nek ora watu sing ana pojoke telu ya watune telu, kemudian dibuat istinja. Wayang cuyu ayat kasiro alal ma'i ala salah satu azhar yang kau bihin al mahal. Nah, tadi boleh ketika mau meringkas, boleh kamu istinja menggunakan air saja atau menggunakan batu saja, dengan catatan. Dan kita dengan batu ini syaratnya kudu ketat. Nah, menggunakan air insya Allah mudah karena sifatnya air itu bisa membersihkan secara tuntas. Tapi kalau dengan batu boleh-boleh saja dengan istinja dengan batu atau tisu toilet, tapi dengan catatan nanti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Boleh, dan itu bisa menjadi suci. Nah, tadi al-akmala nasi sempurna batu, kemudian diikuti dengan air. Nah, alam ringkas banyu tok ya asal, menggunakan batu tok ya boleh. Neng faida arada al-iktisara ala ahadima fal ma'u afdal. Tetapi kalau kalian panjenengan sedaya mau meringkas antara salah satunya, antara menggunakan air atau menggunakan batu, neng kono ya ono air ya ono batu, fal ma'u afdal. Istinja menggunakan air itulah yang lebih utama. Ali anahu yazilu ainan najasah wa asaluha. Karena air itu bisa menghilangkan airnya, najise itu iso hilang, dan asarnya, labente, bekasnya itu juga hilang. Tetapi kalau batu itu mau menghilangkan najisnya tok, tetapi asarnya, labentnya itu akan sulit hilang. Nah, maka disini syaratkan
Wasurutu ajyail istinja'i bil hajar ala yajifa al kharij anat nafsi walayataqil anahal hurujihi walayatiru alaihi nasun akhar ajnabi amru. Nah ini syarat-syaratnya dengan istinja dengan batu. Niki tadi dikatakan batunya harus suci, ya, batu atau semangat dengan batu. Tadi boleh dikatakan tisu atau yang lain. Yang intinya bisa mengangkat kotoran. Atas yang merasa mengangkat kotoran itu juga tidak boleh. Contoh, setir, kocok. Ini bukan atas. Ini dengan tempel yang gue kamu bakal kotorannya bakal katut. Tapi ketika batu dengan tutul kemauan tegang, tempat keluarnya air kencing itu airnya nempel dengan batu meresap. Dan itu karena tadi syaratnya adalah poliin, bisa bedol atau mengangkat kotoran. Nah, syaratnya lagi adalah al-yajifa al-kharij. Jadi perkara sementu dengan anggota istinja aja sampai dari. Jadi ya seketika itu setelah buang air kecil atau buang air besar orang sampai garing, jenengan langsung menggunakan batu tersebut. Salat ketika menggunakan batu. Dan najis tersebut tidak pindah dari tempat keluarnya najis. Jadi umpama pipis atau buang air kecil, itu jangan sampai najisnya melebihi, kalau dalam kitab yang lebih panjang namanya hasafah. Hasafah itu apa gitu? Yo pucukane dakan atau helme aja sampai lebih itu. Kalau sudah lebih itu tidak boleh digunakan istinja menggunakan batu, wajib menggunakan air. Atau ketika buang air besar, orang sampai gopretnya bokong. Jadi memang ya harus di dalam tempat keluarnya itu tok. Dia mulai nasi mencret kemarin biasanya kan sampai gopret bokong itu tidak cukup hanya menggunakan batu, harus nanti tetap menggunakan air. Artinya bisa saja digunakan batu dulu tapi harus diikuti dengan air. Kalau hanya menggunakan batu tok itu najisnya belum hilang, karena syaratnya tadi ya, dengan batu yang suci. Syaratnya batu tadi koliin, ghairu muhtaromen. Kemudian najis yang keluar itu juga belum kering. Kemudian najisnya tidak melewati batas keluarnya najis tersebut. Ini nak cara pipis ora sampai melewati hasafah tadi. Insya Allah paham itu yo dan paham apa. Dia tidak melewati itu. Dan tidak ada atau tidak terkena najis yang lain dari najis tadi, najis inti tadi atau najis kita yang belum kita keluarkan. Itu syaratnya. Jadi tidak terkena najis yang lain. Jika terkena maka intinya ketika tersepen atau syarat yang diajukan tadi tidak terpenuhi, maka harus ditayangkan atau harus diulangi menggunakan air. Kalau ini memang fungsi air itu sangat penting sekali. Kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tidak ada air sama sekali, itu beda lagi hukumnya. Nah, jadi saya ulangi lagi, istinja atau istilah jebol
itu bisa menggunakan air atau bisa juga menggunakan batu atau yang sejenis dengan batu. Nah, punak umumnya kayak nenggon bis-bis yang perjalanan panjang atau pesawat itu kan, neng kereta api, ini kan nggawa banyu kan repot. Nah, itu pasti ada disediakan tisu. Ini tisunya tuh tisu toilet, jangan tisu basah. Ini beda. Kalau tisu basah itu ya fungsinya bisa mudah, tetapi karena basahnya itu justru bisa mengalirkan najisnya ke tempat lain. Maka tidak boleh menggunakan tisu basah. Tisu kering, harus kering. Ini adalah istinja. Lah adabnya, nah ini adab atau tata keramanya ketika qadha hajat. Nah, mau caranya jawab. Sekarang tata keramanya adabnya ketika kamu pipis, buang air kecil atau buang air besar adalah yang pertama wayastanibu istiqbal kiblat. Wajib bagi orang yang mau pipis atau mau buang air besar adalah menjauhi menghadap kiblat. Menjauhi menghadap kiblat. La al-am gaya al-Ka'bah. Sekarang yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah, karena pernah juga pada zaman Rasulullah itu kiblat pernah dialihkan ke Baitul Maqdis. Itu tapi hanya beberapa bulan, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah ke kiblat Ka'bah. Wasibirha, orang oleh madhep kiblat juga boten asal mungkuli membelakangi kiblat. Nanti nak dengan pipis utawa nguyah utawa buang air besar, orang itu madhep ngulon utawa orang itu madhep ngetan. Enak ning Indonesia ya. Niku orang itu madhep ngulon juga boten asal madhep ngetan. Nah, madhep ngulon berarti madhep kiblat, nah madhep ngetan berarti mungkuli kiblat. Niku boten bareng. Tetapi boten parangnya fisahra ing dalam orang, ing dalam tanah lapang. Ing dalam tanah lapang. Utawa jenengan ing sawah, utawa ning kebon, nggih. Posisi arep nguyah aja madhep kiblat utawa aja madhep wetan, aja mungkuli kiblat. Tetapi nalikane ana ing bangunan, ini ada di bangunan ini juga sama, tidak boleh menghadap kiblat juga mungkuli kiblat, kecuali bangunan tersebut memang disediakan untuk WC. Nah, wis kadung dadi WC, jenengan mlebu WC-ne memang nguyoi sore madhep kiblat, ora apa-apa. Tetapi di dalam gedung gitu, meskipun dalam bangunan, tetapi bangunan tersebut bukan yang umum untuk buat WC, ya harus menghindari menghadap kiblat atau mungkuli kiblat. Contoh, kalau di masjid ini nontonnya insya Allah sekolah ada kiblat. Nah, jenengan mulai kok orang pas ning sing ditoto atau malah kok cengkorke madhep ngetan, itu betul larang. Itu padha karo meskipun di bangunan itu juga hukumnya sama di kororo ketika bangunan tersebut tidak digunakan khusus untuk buang air besar. Nah, contoh buang air kecil di sini kan madhep kiblat. Nggih, tapi mereka memang sing bangun dia wis kadung madhep situ, enggak apa-apa. Karena memang sudah dibangun khusus untuk pembuangan atau untuk buang air kecil. Nah, mula nak sing wis ngerti dan iso sak durunge bangun biyen piye desaine ora madhep kiblat atau mungkuli kiblat. Nah, dari malih
karena itu sudah menjadi bangunan dan sudah di bangunan tersebut dikhususkan untuk buang air kecil atau buang air besar, ini tidak apa-apa. Tapi dikatakan tidak apa-apa karena ya memang sudah dibuat khusus untuk buang air kecil. Nah ini ilal binae al-muqtadi atau al-muqtadi dari qadil hajat, kecuali di bangunan yang memang sudah dicaweske, disiapkan untuk bagi orang yang qadil hajat. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak ada keharaman buang air kecil atau buang air besar di tempat tersebut meskipun berikut tempatnya menghadap kiblat. Ini sampai dipahami ya. Terus temriki wajib, bahkan wajib, memang wajib menjauhi menghadap kiblat atau mengguru kiblat di dalam sahra, pada tempat lapang ataupun di bangunan yang bangunan tersebut tidak digunakan, tidak dicaweske khusus kanggo buang air kecil, tetapi harus dicaweske atau memang disediakan kanggo qadil hajat, fala hurmata fihi, tidak ada keharaman ya nguyah atau buang air besar secara mutlak. Wahroja bikaulina awan, makanya kiblatul awalan ke Baitul Muqaddas. Nah, dikecualikan dengan dawuh tadi al-an sekarang atau kiblat yang sekarang adalah Ka'bah, itu adalah dulu pernah kiblat itu dialihkan ke Baitul Muqaddas, maka di sini adalah makruh. Jadi ketika menghadap Baitul Muqaddas atau mengguru Baitul Muqaddas, ini hukumnya makruh. Nah, lagi waya selalu adaban. Nah, kalau ini tidak boleh, atau qadil hajat, orang yang sedang pipis atau buang air besar itu secara tata krama dan secara hukum di sini harus menjauhi buang air kecil dan buang air besar fil ma'ir raqib, di air yang mandek. Amal jari bayrohu fil qalbi, anak air itu mandek aja dulu, meskipun airnya banyak. Tetapi nah airnya mili neng kok sithik, tuhnya makruh. Ana kali cilik banget meskipun mili jenengan nguyah teng mriku hukumnya makruh. Nah, kali ini gede gebrojok, dan itu tidak apa-apa. Ya, dunal kasir lakin al-awla istinabuhu wa yajibun Nawawi tahrimuhu bil qalil jariyat auraqidan. Kalau Imam Nawawi justru mengharamkan nguyah atau buang air besar di air yang sedikit, baik itu mili ataupun mandek. Anak mandek tadi sudah pada sepakat jangan. Nak mili, nak dari mili situ makro. Tetapi nak Imam Nawawi meskipun mili, nak kok dari situ tetap haram. Karena dari situ bermakna menjadi masalah. Itu dia tidak boleh menghadap kiblat, mengguru kiblat, tidak boleh kencing di air sing mandek, meskipun air banyak kok mandek. Nah itu tidak boleh, karena nanti umpama air tersebut bisa berubah warnanya justru menjadi air najis. Tapi nek ora berubah ya ora najis, nek kan ya adabe ya ora pasang banyu mandek jenengan ning kolam renang kanggo jeburan wong akeh kok jenengan uyohi ora. Itu kan secara adab ya jadi orang ngerti ya orang pengaruhnya mboten aksa.
Waya tani bu aidan al bola wal atas sajarati al musmirati waktas samaro wawiri. Hindari juga, tidak boleh juga dengan kencing atau berak neng ngisor wit sing wit kuwi biasa woh. Meskipun pada waktu itu orang woh. Ya, contoh wit elem bongi pas sekolah atau pas ora dengan nguyah neng ngisore boten bisa. Nah neng ngisore jati saya oleh mergane ora woh. Nggih. Wit gedang barang itu meskipun orang tetap ora oleh. Karena itu wit sing bisa menghasilkan buah. Itu boten barang. Orang ini dewe rabu. Rabu kekerasan itu malah mati gitu. Nah ini secara ada karena apa? Ketika mendengar mulia di situ atau biar di situ, gua masih duit ya menek. Kepindah ini secara adat bahkan itu juga secara hukum dilarang, tidak boleh. Rezeki, ya. Tidak boleh lagi fitili ing dalam iyo. Nah, ing dalam iyo. Iyo ini ada dua kategori. Jadi yang dikatakan iyo adalah sesuatu yang teduh pada waktu musim hujan. Itu jenenge iyo. Gani sawit utawa sawit sembarangan sing ngono biasa gawe iyo gawe berteduh. Itu tidak boleh. Atau pada musim panas yang biasanya dia berjemur. Wong biasa berjemur di situ. Meskipun itu jenenge juga iyo. Di sini katanya juga iyo tidak boleh. Atau orang lapangan tengah lapang. Karena saya juga dulu pernah main di tempat teman di daerah Sayung yang tak sebutin. Aku tasih umum gerbar esok subuh ini aku seperti itu pelayu di sawah. Ini alasan itu umum belum nyata itu nama orang Lewisi di daerah Sayung. Mulai di sawah. Mulai tak kisahnya itu kasih-kasihan. Nah awal itu isi terus ada. Nah itu diwawu harus adabnya adalah dipenuhi. Boleh nguyahnya harus dipenuhi. Tidak boleh apa tadi menghadapi kiblat, mengurus kiblat. Kemudian tidak boleh di situ biasa untuk orang keramaian malah jadikan sini itu bukan barang. Itu dikatakan mau diudil. Ya, iyo. Jadi iyo orang berusaha untuk berteduh dan sebenarnya biasa orang berlindung di situ. Apa supaya hujan juga iyo. Karena air panas, kok biasanya dia berjemur itu jenisnya juga iyo. Bukan asal. Wafi sabi juga bukan para kondil aja. Wong sing ngarep tisu utawa berak itu diceturke ning nggon leng. Ning nggon rong boh. Nanti lelah panjenengan cetur kita mriku ana sing manggon. Dicopot. Nah iki mboten barang ya mau apa. Itu boten barang karena bahwa anazul mustabilu. Karena di dalam lain tersebut itu pasti ada makhluk lain. Ya, ada makhluk lain. Lo bukan asal kecuali memang lainnya memang dibuat. Ada selain saya Indonesia ini kan ya lain baru. Tapi kan memang dibuat khusus. Ya, nanti kan yang sawah, umpamanya pasal boleh ramban, malah dipaske. Boleh lain bisa di wilayah mana ini buatan barang. Karena di situ pasti ada yang menempati, boleh hewan apapun apa yang menempati. Nah, sangat ramai yang menempati jelas malah bahaya. Nah, kalau begini dikatakan boten parah. Walau katakanlah awal boleh walau tidak boleh juga ketika Fitri atau Bera itu ngomong-ngomong. Okay.
boten parang ngomong-ngomong kecuali dalam keadaan darurat. Contoh jenengan lagi nguyah ngambil berak ditunggu kancane umpamane, lah jenengan ora ning cedhake kancane ku ana wong sing arep nyopot, dan itu jenengan malah lucu aja ngomong dilake orang banyak yang nguyah ora tau ngomong, orang kowe ya penting sapa kula. Nah iki dikatakan ada bahli guru dori wadul qadil hajat faedah darurat ila alam kaman ro'a hayatan. Nah seperti orang yang melihat ular jeneng kono arep nyopot kan cara itu ular yang pinggir khusus meskipun panjenengan pada saat itu membingung ya wajib ngomong awas sono ulo kenapa malah ya malah pada ini dijawab ulo. Ya itu jadi secara adab tadi dikatakan cara adab adalah orang ketika qadha hajat, ketika istinja ketika pipis atau berak itu tidak boleh ngomong-ngomong kecuali dalam keadaan darurat. Contoh tadi di sini dikatakan sebagaimana orang yang sedang pipis itu melihat ular yang akan memangsa orang. Lah wong kuwi ya dikandani dilake ana ulo, aja malah kowe. Nah, tidak boleh lagi la yastabilu samsi wal qamar, la yastabilu samsa wal qamar, wala yastabilu. Tidak boleh lagi ketika panjenengan pipis atau berak adalah menghadap matahari atau menghadap rembulan atau mengungguli matahari atau mengungguli rembulan. Ini menurut musonaf di sini. Ya. Tetapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah Lakin An-Nawawi fi Rawdah Basaril Muhadzab qala inna istibdaluha la yasa bil makruhin. Jadi menurut Imam Nawawi itu di madzhab Imam Syafi'i memiliki pandangan lain yang di situ ditermuat di dalam kitab Rawdah dan Syarah Muhadzab bahwa mengungguli sengenge, mengungguli matahari atau mengungguli rembulan itu tidak makruh. Orang bodoh, intinya tidak ya seorang makruh, orang rokok, mau betul apa hukumnya. Itu menurut Imam Nawawi. Ayakum mubahan. Maka itu adalah mubah karena inawarata istiqaluhuma la aslah. Menurut Imam Nawawi bahwa kemakruhan menghadap atau mengungguli matahari dengan berbeda. Matahari atau rembulan itu adalah tidak ada asal atau orang dalil yang pasti kalau menurut Imam Nawawi. Nah itu terkait istinja dan adabnya ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau tekankan malih istinja atau cewek itu hukumnya wajib karena yang panjenengan keluarkan itu adalah najis. Harus disucikan, dibersihkan. Nah cara membersihkan ini bisa dengan air atau dengan batu atau yang sejenis batu atau yang fungsinya seperti batu, yaitu atos suci bisa mengangkat kotoran tersebut dan bukan muhtarom, bukan benda yang dimuliakan atau dengan duit, emas, kan benda yang dimuliakan itu benar barang. Nah, ajak sempurna ya tanggal WC di sini itu ditambahi tisu toilet, ya jadi tisu kering. Jadi berpipis bereket diusap sing nganggo tisu, kemudian baru dibasuh nganggo air. Itu airnya lebih ngirit. Airnya ngirit yang boros tisunya. Ya ini pun pengen sempurna. Tadi dikatakan ketika pengen
sempurna. Nah, Abdul pilih salah satu, Abdulnya juga tetap Abdul yang air. Ketika pilih salah satu lagi, nah dua-duanya itu sempurna. Salah satunya itu banyak tak itu, waktu tak itu, memang waktu syaratnya mau nih dia apa syaratnya boleh. Nah, Abdulnya dan ketika memilih salah satu lebih Abdul adalah menggunakan air. Karena fungsi air tadi sudah dikatakan bisa menghilangkan airnya, najisnya, atau bandangin najis mau dan asarnya, atau dalam bahasa adalah airnya dan miahnya itu bisa hilang hanya dengan menggunakan air. Nah, tata keramanya kalau ya terutama wong sing biasa ning alas, ning anu lalu aja kudu ngerti arah kiblat. Ya aja madhep kiblat, aja nguripet lan lain sebagainya, aja nggur lem, bolongan mulu, bolongan apa lan itu boten parah. Nah, maka kalau mau beristinja dan adanya, monggo sakderengipun kula tutup menawi wonten ingkang bertanya kula semangat. Pemakaian popok. Kalau kami anak itu mau pinten wajib kangge lan cewek. Hukum pemakaian popok secara hukum itu boleh. Yang tidak boleh itu memakai popok dari sholat. Tidak boleh. Karena sifatnya najisnya itu di luar. Najisnya yang nonton ini jadi orang dari luar. Memang harus mentul meskipun di situ ditadai. Kan justru itu sudah keluar. Itu berarti dia dalam keadaan gowo najis. Kalau ya orang sholat ya pokoknya dicopot. Utawa umpama dia adalah orang yang darurat hukum seperti konsep besar, itu bukan popok yang seperti itu yang digunakan. Yaitu kalau contoh orang yang istihadah itu harus disumpel buat nafas sehingga dia tidak keluar. Kalau orang yang besar harus penting diingguni sing sisep, dan itu harus wudhu langsung sholat. Dan itu kalau arah wudhunya ya cewek meneh, ya anak meneh harus terapinya seperti itu. Nah, kasusnya sekarang adalah anak kecil. Karena anak kecil argo popok monggo neng ketika jenengan ajak sholat, umpamanya ya jenengan ajak sholat kok melu sholat niku kiamane aja sampai nempel ning jenengan. Mulai jalur gendong. Karena jalur gendong ketika jenengan harus lepas karena dia membawa najis. Ya, pernah jalur gendong malah dengan santainya. Kadang saya melihat ya, ngajak anak cilik malah apa ya? Dia kayak dia seakan-akan tiru-tiru kanjeng Nabi. Dulu Nabi adalah ketika sholat pernah duduki atau ditumpaki oleh Hasan Husain. Tapi kan kasusnya beda. Hasan Husain pada waktu pasti dalam keadaan suci dan belum ada yang namanya popok pempes. Karena saya ini, nah itu kan tidak lagi Nabi kan gendong kan apa? Dia gendong najis. Jadi hukumnya bukan gendongnya tetapi najis. Tidak bolehnya karena dia gendong najis tersebut. Jadi seperti itu. Mulai ngajak kali ini sebuah mesej gue pempes ya itu nanti. Nah iso ya saya rasa bijak. Nah iso. Memang kudu melu nangis. Ya sebisa mungkin dihindari aja sampai pemenang di atas tahiyat air jujur pangku. Ya sebisa mungkin langsung dicikuk dipindah. Nah jenengan nangke itu batal karena apa? Karena gua najis. Ya, nah ini kasusnya dikirakan dengan memang babak nanti ketika sholat, ketika jenengan kalau ibadah najis itu sebenarnya dipakai. Nah, memang najis itu adalah dari yang dipakai. Nah kalau sampai tersebut, yo kudu tiba batal. Apa apa kan dari nempel dari ya seketika berjangkau langsung dicikuk dipindah. Ojo malah dimengke. Oke. Dimengke mergo dengan alasan kalau kita nabi biyen
ditumpaki Hasan Husain deh sujudnya disuweke itu sampai sak medune Hasan Husain. Tapi kan kasusnya beda. Pada waktu itu Hasan Husain pasti dalam keadaan suci dan rumusuk jenenge pembes ini gendol najis. Apa nggih? Ini monggo kopi monggo. Enggak salah monggo. Nek masalah dicatat. Nggih, wonten malih. Nggih. Kalau saya ngadeke harus contoh. Tapi biasanya gitu. Oh gitu. Sebenarnya gini, nah ada kerja ketika ada harus contoh itu manennya zaman dulu kencing itu kan tempatnya adalah atau di zaman Rasul itu adalah pasir. Jadi ketika dia jongkok itu airnya itu langsung meresep, orang nyiprat. Tapi ketika sekarang harus poster kabeh, ketika jenengan jongkok khawatir nyiprat itu justru lebih baik dengan berdiri. Mulai kalau sing aman adabnya adalah tetap jongkok, tetapi yo biar caranya orang nyiprat atau ketika nyiprat dan digubyuk sih, jenengan mau dikira. Jadi ada konteksnya ya. Jadi dalam fikih itu ada yang namanya maneh. Maneh itu inti dari hukum itu kenapa dilarang ada intinya. Ojo bilang karena di zaman dulu waktu itu kan namanya tidak dari segi adab tidak pas. Tapi jongkok bisa karena apa? Dengan dia jongkok dan di landasannya adalah berpasir atau kan orang nyiprat. Tapi rasaki ya, dengan posisi blokado yang tetap jongkok dan itu malah riskan ketika nanti tercipta. Kalau nanti masjid-masjid saat ini kan, enggak maksudnya didesain ngadeg sing ora isone nyiprat. Tapi ini kok mantap. Nah, kula nggih tetep luwe marem neng di sini. Jadi jongkok tapi dengan nyopot sarung atau nyopot celana sehingga najisnya itu tidak nyiprat. Nah, dalam adabnya lagi, ketika jenengan bebis, baul, kencing, itu adalah setelah kencing dengan diam-diam. Itu karena bagian tuntas, benar-benar tuntas. Kemudian setelah cewek, itu diciprati itu baru sedikit. Setelah cewek, kapoknya atau sarungnya itu diciprati itu baru. Itu tujuannya adalah menghilangkan kewas-wasan. Jadi mau banyune banyu atau banyu orang uyo. Nah kejenengan diciprati, oh ini mau kan banyu saya tak ciprati. Jadi itu adanya di kita pakai di terangnya seperti itu. Ada tambahan. Ya ciprati sini mau itu karena apa? Fungsinya untuk menghilangkan was-was tadi. Jadi mau nyiprat ini apa orang. Tapi kan jenengan dimantapkan dengan diciprati kan. Dengan ya orang kecuali karena memang benar-benar dengan orang yang kecipratan itu beda lagi. Ya harus dibasuh yang kecipratan, nanti praktek dengan pakaian ya pakaiannya harus diganti. Tapi ketika semangat benar-benar resep, nah ditambahi diciprati itu untuk menghilangkan was-was, buat menawa kecipratan atau itu adabnya gaul atau kerja. Soal berdiri, soal adat memang itu sebenarnya secara adat tapi ada maneknya di situ tergantung kondisi. Enak kondisinya dengan jongkok malah menyebabkan nyiprat kabeh ya begini. Tapi nak dengan jongkok justru lebih penak, lebih luasa dan orang nyiprat kabeh ya berjongkok. Ada namun mengatur selanjutnya yang saya keluarkan terkait dengan istinja dan hak adabnya atau tata keramanya dalam orang yang qadil hajat bidis atau bila. Insya Allah minggu depan faslun atau pasal yang menerangkan tentang yang membatalkan wudhu. Dibatalkan wudhu itu apa mawar? Insyaallah bisa kita bahas. Al-Fatihah.